siap sore gitu ya, saya akan stay sampai besok pagi untuk ngetesin semuanya, fungsionalnya jalan dan regresinya jalan. Jadi regresi dan fungsionalitas itu di tas benar manual. Jadi bikin skenario tesnya sendiri, manual tesnya sendiri. Nah ini benar-benar amat sangat dihindari. Jadi selain time consuming, ini juga pasti prone to human error gitu kan ya. Karena kan kita nggak tahu kapan kita lelah, kita nggak tahu kapan kita bisa miss skenario yang kita tulis gitu kan ya. Tiba-tiba miss, atau ternyata ada regresi error. Ini yang kita punya 3 tahun yang lalu. Deployment 3 tahun yang lalu juga very manual. Jadi manual tapi tidak sampai kita upload sesuatu dengan FTP gitu ya. Jadi kita tetap akses, kita semuanya pakai Git, kita akses SSH, kita pull based on tag. Jadi sangat manual, prone to human error. Jadi ada suatu ketika kita nge-pull satu versi baru, ternyata kita tersilap. Jadi harusnya versi 3 titik sekian, tapi ternyata yang di-pull adalah versi yang sebelumnya. Akhirnya semuanya broken, akhirnya selama beberapa jam kita ada service yang down. Nah, kesalahan yang terbesar lagi adalah kita nggak ada quality gate sama sekali. Jadi kita nggak ada yang namanya code review, kita nggak ada yang namanya static code analysis, kita nggak ada yang namanya proper branching strategy, kita nggak ada yang namanya pakai yang lean. Apa yang kita buat benar-benar pure secara fungsional. Jadi, kalau fungsional kita pengen A, B, C, D, kemudian kita develop A bisa jalan, B bisa jalan, C bisa jalan, D bisa jalan, deploy. Itu yang kita lakukan 3 tahun yang lalu. Dan yang paling fatal adalah sebenarnya di bagian visibility waktu kita mengerjakan project. Jadi apa yang kita garap saat itu sangat jauh dari ideal. Jadi tiap tim yang ada saat itu, entah itu tim backend service yang bikin API atau tim frontend yang bikinin web ataupun mobile app, itu kita pakai tools yang sangat berbeda. Jadi waktu itu di tim Android kita pakai Trello, di bagian backend mereka pakai Asana. Dan kita nggak ada akses satu sama lain. Jadi kita nggak tahu si backend ini lagi ngerjain apa, statusnya sampai di mana. Tim backend juga nggak tahu tim Androidnya itu lagi ngerjain apa. Sangat berbeda. Nah, bahkan kita nggak ada standar waktu kita bikin WBS, work breakdown structure ya. Jadi tiap kali kita mau bikin fitur kan biasanya kita breakdown gitu ya, menjadi berapa task gitu kan ya. Terus berapa task ini mau dijadikan berapa sprint. Nah, itu sama sekali kita nggak ada standar. Jadi oke, kita menggarap fitur A, kita kira-kira aja, oke kalau fitur A kita akan garap dengan X, Y, Z gitu kan ya. Saya kira kita garap. Nah, dari situ sebenarnya karena visibility yang tidak ada, ownership itu hilang. Jadi tiap kali kita menggarap feature, kita anggap sebagai feature itu sebagai project. Jadi as in one time project. Jadi kalau ada fitur A, garap A, selesai fitur A di deploy, selesai. Itu ada ditinggal. Ada bug, oke nanti dikerjain kalau kritikal, biarkan saja. Lanjut ke berikutnya. Nah, akhirnya dengan yang visibility yang sangat-sangat tidak terlihat, itu kita enak dengan releases yang most of the time itu delayed. Jadi delayed pure karena kita tidak ada alignment, pure karena kita tidak ada visibility. Oh, seberapa jauh sih kita dari apa yang kita garap saat ini dengan apa yang kita harapkan untuk rilis. Karena kan kita pasti ada punya certain standar fungsional apa aja yang harus kita deliver, harus kita map sebelum kita fitur itu deploy ke production. Nah itu visibility yang hilang. 3 tahun lalu, service kita sangat simple sekali. Kita punya aplikasi Android, kita punya satu big monolith app yang kita gunakan sebagai dashboard, iya, digunakan sebagai sumber data, iya juga, digunakan sebagai data warehouse, iya juga, digunakan sebagai API, iya juga. Ini satu mesin yang besar. Untungnya saat itu kita rely dengan apa yang kita punya di server. Jadi server itu dulu kita nggak pakai sefancy AWS, tapi kita pakai bare metal cloud. Jadi kita rely dengan satu server bare metal yang besar yang kita install hardware-nya sendiri. Dengan monitoring pun kita sangat limited. Jadi limited as in kita hanya menggunakan 2 monitoring mode. Hanya ada Tracelytics dan hanya ada Google Analytics.
semuanya kita hanya rely dari Crashlytics. Jadi apapun error yang ada di situ kita akan trace, lalu kita akan pull log manual dari server untuk kita lihat, oke, error yang ada di Crashlytics ini relevansinya ke log yang bagaimana, manual. Jadi Ctrl F gitu ya, kita cariin mana lainnya berrelevansi dengan apa yang kita temukan di Crashlytics. Akhirnya pada tahun 2015 awal, akhirnya kita cukup fed up lah ya. Jadi apa yang kita punya saat itu benar-benar sangat messy sekali. Kita sadar bahwa growth kita tetap harus cepat, tapi dengan kondisi existing yang begitu messy, kita pasti akan jadi time bomb. Jadi hanya tinggal menunggu ajal gitu ya, tinggal menunggu waktu sampai ajalnya menjemput. Nah akhirnya kita bisa untuk apa yang kita punya saat ini, kita aware bahwa ini tidak kondisi yang ideal, dan kalaupun menuju kondisi ideal pasti akan membutuhkan waktu lama, tapi tetap kita harus melakukan sesuatu. Akhirnya apa yang kita mulai adalah kita mulai dengan automated test. Kenapa? Karena kita punya resource talent waktu itu sangat limited. Kalau kita punya automated test, kita akan saving a lot of time. Time yang kita saving kan bisa kita gunakan untuk menggarap sesuatu yang lebih meaningful. Nah, kita start dengan instrumentation testing yang ada di Android. Jadi waktu itu kita gunakan Espresso dan satu library dari Square, kita pakai Spoon, dan kita garap semua automation testnya di sini. Nah, akhir dari Espresso tadi itu sangat membantu kita, terutama di mobile developer ya. Jadi mobile developer yang tadinya makan 2 hari hanya karena develop itu dan harus manual testing, mereka sangat signifikan punya waktu untuk hal yang lain. Jadi hampir 1 hari hanya menggunakan fitur, sisanya tinggal running automated testnya based on Jenkins. Jadi kita pakai Jenkins untuk trigger Espresso dan lain-lainnya. Nah, akhirnya kita coba untuk hire QA, tapi pada saat itu budget sangat limited. Jadi QA yang kita hire juga QA yang limited juga gitu kan ya. Akhirnya kita harus cari cara gimana kita bisa benefit win-win antara developer dan QA-nya. Akhirnya kita coba pick satu tools, ini Calabash. Jadi Calabash ini kita pakai metode BDD. Jadi pure karena tadinya kita pakai development based on functionality yang kita inginkan, kita transfer functionality yang kita inginkan jadi BDD script-nya yang kita tulis pakai Calabash. Jadi Calabash ini kita running untuk semua aplikasi Android kita. Nah akhirnya kita grow sampai saat ini. Apa yang kita punya 2014 udah kita tinggalkan, 2015 kita udah mulai starting tulis banyak automated test. Tapi akhir ini kita punya coverage yang cukup baik untuk semua tempat. Jadi mulai dari API kita punya Newman yang dari Postman, terus kita punya Selenium dan Appium untuk web dan automation di Android-nya. Semuanya kita coba sambungkan dengan OpenSDF. Jadi kita punya satu device farm yang kita ambil device-device-nya itu dari top 10 Google Play Store. Jadi di Google Play Store kita bisa ambil analytics untuk apa sih top 10 devices yang kita punya digunakan oleh user saat ini gitu kan ya. Kita pick, kita beli, kita taruh di device farm, kita colok, kita running semua automated testnya di sana. Semuanya balik dulu. Semuanya yang ada di sini itu kita kumpulkan di satu framework. Kita pakai robot framework. Jadi kita tulis hanya di robot framework. Ya, kita bikin satu transpiler untuk nge-transpile dari scriptnya robot ke Appium dan Selenium. Nah itu sangat membantu sekali. Jadi kita nggak perlu tulis di Selenium juga, Appium juga, tapi cukup di robot framework. Lebih enak untuk QA-nya juga untuk bisa garap test script. Karena mereka nggak harus pindah dari Selenium tiba-tiba ke Appium gitu kan ya. Walaupun nggak jauh berbeda, tapi tetap konteks engine-nya lumayan besar. Next. Nah, apa yang kita punya deployment saat ini pun jauh berbeda dengan apa yang kita punya 3 tahun lalu. Jadi semua deployment kita saat ini tidak ada yang manual SSH ke server, tapi semuanya based on Jira. Jadi kalau teman-teman pakai Jira, familiar dengan Jira, di Jira itu kita bisa bikin versioning. Di versioning itu kita bisa masukin fitur-fitur apa aja sih yang akan dirilis di version ini gitu kan ya. Nah, tiap kali apa yang kita buat di Kudo adalah tiap kali kita pencet tombol release di version itu akan men-trigger Jenkins dan nge-fetch semua data yang ada di version itu untuk dijadikan change log. Jadi
automated semuanya via Jira. Jadi tiap kali pencet tombol, trigger Jenkins, either itu apakah Android atau web atau API, mereka akan trigger masing-masing. Kalau misalnya Android, berarti mereka akan trigger Jenkins untuk build Androidnya. Kalau web ataupun API, mereka akan trigger Ansible-nya untuk deploy ke server. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya di quality gates. Di quality gates ini ada banyak hal yang kita lakukan sebenarnya.